Orang yang ria amalnya indah. Sebelum sholat dihidupkannya HP streaming. Jan. Aku jan gawe lho to, jan gaweting to lak ndelok. Raine aneh sih, Sak. Yo. Lah kadung ngomong ngono kuwi lho aku jan sok gawe lho kek gaweting lho aku jan. Kelingan zamane debat lah. Ngenyek-ngenyek Pak Prabowo kan lho. Yo jan Mas aku. Tuntutannya turunkan harga sembako. Habis itu turunkan Jokowi. Emangnya Jokowi bagian dari sembako? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Di momen Hari Raya Idul Fitri ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, dan saya juga memohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan, keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik, yakni tentang video-video kelucuan Abah dan para pendukungnya. Kenapa saya anggap menarik? Ya karena diri saya tidak bisa menahan tawa saat melihatnya. Misalnya ketika ada video yang berisi tulisan Abah ke luar negeri mendapat sambutan para pemimpin negara di dunia ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Itu membuat saya ngakak dan cukup terhibur ya. Karena saya tidak mendengar kapan Abah itu dilantik menjadi seorang presiden atau raja di Indonesia. Ya, tetapi ini adalah hiburan teman-teman ya. Juga ada video Abah yang tengah menjadi imam sholat ya, yang kemudian suaranya itu didubbing suaranya Ustadz Abdul Somad yang sedang berceramah, dan isi ceramahnya itu sangat lucu sekali, menceritakan orang yang tengah riak, yang sholat kemudian direkam, dan kebetulan Abah sedang melakukan itu. Jadi menurut saya itu sangat lucu ya teman-teman ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Loh, kapan dilantiknya Bang Arul? Kok nggak pernah tahu ini? Kalau Anies dilantik jadi presiden ini, kapan dilantiknya? Kok nggak pernah tahu Bang Arul ini? Loh, yang waras po, ojo gendeng-gendeng po, sing waras po, ojo gendeng-gendeng. Ya teman-teman ya, saya baca di badan videonya ya. Dunia internasional menyambut datangnya Presiden Republik Indonesia yang jujur, cerdas, amanah, dan cinta rakyat. Diupload oleh akun Rokaya Al-Fattah ya. Ini kayaknya video ini ya di TikTok ini diupload untuk menandingi momen Prabowo yang saat itu datang ke Cina ya, dan disambut oleh Xi Jinping sebagai Menteri Pertahanan, padahal bukan sebagai seorang presiden terpilih. Oke, lanjut. Orang yang ria amalnya indah. Sebelum sholat dihidupkannya HP streaming. Ya Allah. Kita saksikan dulu ya teman-teman ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, HP-nya dikeluarkan. Oh, dompet. Allah. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya momen Pak Anies. Ini sebetulnya video lama. Pak Anies Abah ini sedang memimpin sholat.
Dan kebetulan di masjid ini mungkin memang ada rekamannya begitu ya, untuk live streaming begitu ya. Tetapi tadi di bagian depan ada komentar apa namanya, dubbingnya suaranya Uwas ya, yang cocok. Oke, lanjut. Orang yang ria amalnya hilang. Sebelum sholat Mau sholat apa mau kondangan? Sholat lah Pak. Mau kondangan apa? Sholat Pak, sholat. Ini kan hari raya, momen hari raya. Oke, lanjut. orang yang ria amalnya hilang. Monggo yang mau ikut bikin konten. Yang Allah nilai dan dilihat itu bukan gayamu, bukan pakaianmu, bukan tata caramu, tapi akhlak budi pekertimu. Sesuai ndak dengan yang dicontohkan Nabi? Sekalipun pakaiannya bagus, rapi, gayanya lumayan cukup bagus, tapi kalau akhlak budi pekertinya buruk, maka sholatnya pun buruk pula. Nih, karena iya, Pak, sholat iya, Pak. itu mencegah yang keji dan munkar. Bila hatinya, lisannya, matanya, telinganya masih condong ke dalam kemungkaran, maka tidak ada gunanya sholat itu. Ya, saya setuju pendapat netizen barusan teman-teman ya, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oke, dan bla 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 tadi. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Bapak Ibu semuanya, Iya, kenapa Pak? punya HP tidak? Punya Pak. Ada HP gini ada ya? Ada. Iya Pak, nih ada Pak. Emang kenapa Pak? Nah, Bapak Ibu sekalian, HP ini dipakai untuk komunikasi. Oh, jadi HP ini buat komunikasi gitu Pak? Kirain HP ini cuman buat live TikTok gitu Pak. Maaf Pak, bercanda. Tapi ngomong-ngomong, ini baterainya udah 24% Pak. Gimana sih Pak biar baterainya ini awet gitu Pak? Disimpan di tas. Oh, jadi disimpan di tas gitu biar awet baterainya Pak. Ada cara lain lagi nggak Pak biar baterainya ini tambah awet gitu? Karena tahu-tahu baterainya 24% aja gitu Pak. Gimana? Ada cara lain lagi nggak Pak? Ada. Jangan dipakai sepanjang jalan. Jadi nggak boleh dipakai sepanjang jalan gitu Pak. Ya, semua orang sudah kalau tahu. sepanjang jalan kenangan, boleh nggak Pak? Maaf Pak, bercanda. Terus apalagi gunanya Pak kita punya HP ini Pak? Gunakan untuk mendongeng pada anak-anak. Ceritakan perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Begitu ya Pak. Jadi nanti akan aku ceritakan kepada anakku tentang perjalanan hidup yang aku alami selama ini. Aku akan bercerita tentang pilpres di tahun ini. Ya, jadi pilpres di tahun ini adalah pilpres yang sangat teruat dan terumit sepanjang sejarah hidup yang selama ini aku jalanin. Bukan begitu Pak? Ya. Bukan. Ya, ini parodi yang sangat lucu ya teman-teman ya, sangat menghibur ya. Ya cukup menghibur lah. Oke, lanjut video selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili rakyat seluruh Indonesia. Mewakili Kami rakyat mengharapkan seluruh Indonesia. Rakyat yang mana, Bu? para pejuang, para aktivis, mahasiswa, anak-anak muda untuk ikut bergabung dalam rangka aksi besar pada tanggal 8 Maret 2024 jam 13.00 waktu Indonesia dengan tuntutan: 1. Turunkan harga-harga. 2. Turunkan Jokowi dan adili Jokowi. 3. Dukung dan kawal hak angket. Demikian tuntutan yang kita harus perjuangkan bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa
Jangan ramaikan medsos. Jangan berjuang hanya di medsos. Ini adalah saatnya untuk kita turun bersama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat yang telah dijolimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat yang mana, Bu? Bisa mengatakan mewakili rakyat seluruh Indonesia. Terus bapak-bapaknya yang kanan kiri itu pelengus aja ngelihat kanan kiri. Alah, tuntutannya turunkan harga sembako. Habis itu turunkan Jokowi. Emangnya Jokowi bagian dari sembako? Astagfirullah. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili. Maaf Bu, lebih baik saya mudik. Betul. Sebuah speech yang sangat singkat, padat, dan menohok sampai ke jantung ya. Daripada demo, lebih baik saya mudik, Bu. Lanjut. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2020? Jan. Aku jan gawe lho to, jan gawething to lak ndelok. Raine Anies sih, Yo. Lah kadung ngomong ngono kuwi lho aku jan sok gawe lho kek gawething lho aku jan. Kelingan zamane debat lah. Ngenyek-ngenyek Pak Prabowo kan lho. Yo, jan Mas aku. Wong kaya ngono kuwi. Sik ngengkel pengen menang lho. Lah wong saiki lho Surya Paloh wis ora kere ndukung dheke kok sik panggah ngeyel janan Mas aku. Ih, jan kok. Ya sini wong kajingan ya sini. Anies ya sini wong kajingan lho sini. Kajingan. Sarepe piye nah. Kayak iki engko sapa sing bayari pengacarane sak menungane iki. Sing bayari engko sapa terusan? Yo jan Mas aku kok. Panggah, kalah mbok trimo kalah ngono lho. Diakoni kekalahane. Ora nek sing seneng. Ngono lho. Mergo wis ngerti kelakuane iki wis do ngerti ngono. Angkane wegah wong milih. Turun salam seduran. Sip Prabowo Gibran. Ya, betul ya teman-teman ya. Seharusnya ya kalah sudahlah Pak, terima kekalahan untuk merajut hari esok, mempersiapkan pemilu 2029. Lanjut. Kalau ada program bansos dikatakan sebagai pribadi dan berterima kasih pada pribadi, itulah yang disebut politisasi bansos. Oke? Kami justru ingin mengatakan mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Iya. Ini netizen ini menyindir Abah ya teman-teman ya, yang mengelola ya kayak semacam BAS begitu, Badan Amil Zakat, mungkin seperti itu ya, sedekah begitu, dan dilabeli namanya dia begitu. Ya oke, lanjut. Ya betul banget itu Ahok, betul sekali. Pak Anies bukan seorang generawan. Tapi dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Negarawan. Makanya bermacam cara dia halalkan untuk dia menjadi capres. Waktu dulu kayak gitu juga. Politik identitas yang dipakainya. Menang dia. Ya, betul. Kalah. Ya kan? Sekarang minta sekali jadi minta dari presiden ya. Saya perlu juga. Itu bukan yang masalah. Apapun dia itu di bawah MK. Mungkin untuk memasukkan dan mencari-cari masalah dengan pemerintah. Itu sama aja dengan menjatuhkan harkat martabat NKRI. Kalau memang dia itu benar. Tapi kalau sebagai orang negarawan kan itu visi-misinya dan mencari itu semua. Kalau memang salah, kita harus menjadi apa kesalahan. Enggak dia itu menyimpang
Dan televisinya yang nah itu yang misalnya lagi dengan lihat ini satu koma dia lebih cepat itu brutal, nggak mau menerima apapun kebenaran yang akan dikemukakan, dia tidak akan menerima. Ini aja di MK sekarang. Di MK sekarang sudah didatangkan gitu. Menteri-menteri yang mendukung Jokowi dengan makhluk. Mana? Mereka tidak percaya. Itu cuma dibilang rekayasa. Nah, kalau memang tidak percaya, dia percaya sama siapa? Nah, itulah filosofinya. Kalau enggak saksi dan mereka ini. Tapi kalau aku menilai, mereka memang ingin berkelangkah, ingin menjadi panutan di negeri ini. Makanya untuk menghalalkan membaca cara, dia komporin yang lain-lain kan gitu. Jadi kalau saya menilai seorang Anies itu memang tidak seorang negarawan kan gitu, cuma mementingkan politik identitas gitu, nggak mikirkan orang yang lain gitu. Nah itulah contohnya si Ahok kalah kan, Pak Ahok kalah kan, iya. Contohnya gimana guys? Aku minta sama kalian semua ya, komen di bawah ini yang benar. Apa tanggapan aku itu salah, bilang salah. Tanggapan aku itu benar, bilang benar ya. Oke? Komen di bawah. Jangan lupa tekan plus, di like, di komen dan di-share-kan pada teman-teman. Apa pendapat saya itu salah atau benar? Oke ya? Salam waras. Cerdas dan bermartabat. Cerdas dan lugas. Oke Pak, siap. Ya, itu tadi teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video seorang netizen yang memperlihatkan editan gambar yang bertulisan "Dunia internasional menyambut datangnya Presiden Republik Indonesia yang jujur, cerdas, amanah, dan cinta rakyat." Bikin ngakak ya teman-teman ya. Tapi tidak apa-apalah, anggap saja itu sebagai sebuah cita-cita. Orang bercita-cita kan tidak bisa dilarang. Ya semoga saja cita-citanya itu di lain waktu tercapai ya kan. Menjadi Presiden Indonesia ke 2024. Bukan di tahun 2024, tapi yang ke Presiden yang ke 2024. Nggak tahu itu tahun berapa. Mungkin juga Indonesia sudah nggak ada teman-teman ya. Sudah bubar. Lalu oleh netizen tadi dikomentari, emang kapan Abah dilantik jadi presiden? Kok saya tidak tahu ya. Ya begitulah ya teman-teman ya, kelakuan anak-anak Abah selalu bikin heboh dan lucu-lucu begitu. Kemudian tadi juga ada video Abah yang didubbing dengan suara Ustadz Abdus Somad ya, yang bikin ngakak. Kelakuan Abahnya begitu ya, sholat menjadi imam, kemudian di video, di live streaming. Ya, kelakuan Abahnya begitu. Bagaimana dengan anak-anaknya? Ya, tetapi kita patut bersyukur karena ini bagian dari hiburan kita semua ya teman-teman ya. Sabar ya Bah. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Kalau nggak merasa jangan marah ya. Tengok simbol Raja Fir'aun, tangannya dilipat ini ya. Tangannya dilipat ini ya. Tangannya dilipat. Nah, Bapak Anies Baswedan juga tangannya dilipat. Nah, ini ada postingan saya jumpa ini ya. Kayak gini ini. Maksudnya apa itu? Nah, bukan fitnah kan? Saya jumpa postingan ini, saya posting lagi. Simbol Raja Fir'aun tangannya dilipat, Bapak Anies tangannya dilipat. Nah, kalau nggak merasa jangan marah. Yang merasa pasti marah di sini. Sorry ya. Sorry ya, jangan marah ya. Sorry ya.
Ya, ini kebetulan ya teman-teman ya, ataukah gimana ya saya juga tidak mengerti. Selama ini yang dianggap Fir'aun itu kan Pak Jokowi ya. Bahkan disebutkan secara terang-terangan bahwa Jokowi Fir'aun katanya. Tetapi secara tidak sengaja netizen barusan justru menemukan foto ya, foto patung Fir'aun yang sedang berpose ya. Dan posenya itu sama dengan patung yang diperagakan oleh Abah saat debat Capres beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan saja patung Fir'aun ini dengan pose tangan menyilang itu bukan editan ya. Saya khawatirnya editan gitu. Mudah-mudahan saja nggak editan. Oke, lanjut. Bersenang-senang dulu di situ begitu. Tunggu hasil. Pak Prabowo sudah pasti menang karena sudah diumumkan dan pasti akan dipatahkan oleh pengacara-pengacara kondang. Betul. Ya, itu tadi ya. Komentarnya terpotong sayangnya. Kenapa tidak boleh bersenang-senang, Pak? Ya, jangan bersenang-senang dulu kan begitu tadi ya ngomongnya ya. Karena hasilnya sudah diumumkan kok nggak boleh bersenang-senang. Kan sudah jelas yang menang adalah Prabowo Gibran paslon 02. Permohonan sidang sengketa hasil pemilu juga isinya lawak semua ya kan. Kemungkinan besar juga akan ditolak. Jadi ya nanti pasti Pak Prabowo juga yang akan dilantik sebagai presiden Oktober mendatang. Kenapa nggak boleh bersenang-senang? Jawab dong, tulis di kolom komentar. Lanjut. Ya, ternyata videonya sudah habis teman-teman. Oke, sudah kita lihat bersama ya video-video yang menarik tadi tentang kelucuan Abah dan para pengikutnya. Kenapa saya anggap menarik? Ya karena bagi diri saya, ya saya melihat video-video itu tidak bisa menahan tawa ya saat melihatnya. Misalnya ketika ada video yang berisi tulisan Abah ke luar negeri tadi ya, mendapat sambutan dari pimpinan negara di dunia, katanya Abah adalah seorang presiden Indonesia yang jujur, amanah, apalagi tadi kurang lebih seperti itulah. Itu membuat saya ngakak ya teman-teman ya, karena kapan Abah dilantik menjadi seorang presiden ya di Indonesia? Belum. Juga tadi ada video Abah yang tengah menjadi imam sholat ya kan, yang kemudian suaranya didubbing dengan suara Ustadz Abdus Somad, dan itu sangat lucu ya menurut saya, karena Ustadz Abdus Somad sedang menjelaskan tentang riak gitu loh. Dan semua video telah kita saksikan bersama, termasuk komentar-komentar para netizen ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Abah telah menghibur kami ya selama ini, dan di momen Idul Fitri ini saya memohon maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya kepada Abah. Semoga Abah memaafkan kelakuan-kelakuan kami. Amin. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.